Shalom, berjumpa lagi bersama Lentera Injil TV. Kita ada dalam program yang baru, yaitu sharing iman Kristen. Pada malam hari ini, saya ditemani oleh beberapa sahabat saya. Shalom, Pak Stephen. Shalom. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Shalom, Pak Jaifer. Shalom. Gimana kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin, puji Tuhan. Shalom, Pak Hendra. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, masih tetap menikmati berkat kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang buah roh. Kita tahu bersama bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, 23, Paulus menulis tentang buah roh yang harus nampak dalam kehidupan orang Kristen. Kita tahu buah roh itu ada 9, ya. Jadi kalau saya mengistilahkan buah roh itu satu buah tetapi 9 rasa. Dan rasa yang ada di dalam buah tersebut yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan usahanya sendiri. Kita ambil contoh, sebatang ranting tidak akan dapat mengeluarkan buah apabila ia tidak melekat pada pokok. Ya, pada pokok dari pohon tersebut. Demikian juga dengan kita tidak akan dapat menampakkan buah roh apabila kita tidak melekat pada pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari 9 rasa di dalam buah roh tersebut, malam hari ini kita akan membahas rasa yang pertama, yaitu kasih. Menurut ketiga sahabat saya ini, kira-kira kasih itu apa? Ya, oke. Kasih itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang kaitannya dalam hal menyayangi, yaitu dalam kamus. Tapi kalau di dalam Alkitab, ya kasih itu di dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dan sebagainya. Dan dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Kasih itu adalah suatu tindakan. Suatu tindakan yang keluar dari kebahagiaan. Jadi, menurut saya, kalau kita menerapkan kasih karena kita menikmati ya kasih itu sendiri, tidak bisa disebut kasih jika tidak disebut tindakan. Kasih adalah suatu tindakan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Wujud yang mengasihi manusia berdosa adalah dengan menjadi manusia, mengorbankan diri. Nah, itu suatu tindakan. Jadi kalau saya seperti Pak Hendra bilang, itu adalah perasaan menyayangi, ya. Tapi diwujudkan dalam suatu tindakan. Jadi kasih adalah suatu tindakan, suatu perbuatan, karena kita menikmati namanya kebahagiaan. Jadi secara umum sebetulnya para orang yang bisa menerapkan kasih, kalau jujur itu karena dia lagi happy. Orang lagi happy, dia akan dengan mengalir keluar kasih itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita menikmati kasih Tuhan, maka yang keluar dari kita itu pasti kasih yang dari Tuhan yang ada di dalam kita. Karena nanti kita akan bicara lagi nanti tentang ternyata ada kasih pura-pura, ya.
Nah, itu tidak boleh buat kita kasih pura-pura. Jadi kita harus memiliki kasih seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kasih ya yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Jadi buat saya definisi kasih itu adalah suatu tindakan pembuktian ya bahwa saya, kalau kita manusia, saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang mencintai Tuhan, saya orang yang dicintai Tuhan, ya. Membuktikan itu wujudnya adalah suatu tindakan mengasihi. Menurut saya kasih ini adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan kualitas hubungan kita dengan sesama. Karena kasih dari sudut pandang Alkitab, dia menggambarkan suatu keadaan hubungan antara manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Mungkin sesederhana itu dulu dari saya. Ya, baiklah. Sudah mendapatkan definisi atau arti dari kasih yang telah disampaikan oleh ketiga sahabat saya ini. Dan selanjutnya kira-kira kenapa kita harus memiliki kasih? Kalau saya sederhana, kalau tidak punya kasih, tidak bisa masuk surga. Itu bukan sederhana itu. Mantap. Ya kalau saya, kenapa kita harus memiliki kasih? Ya karena ya kita adalah orang-orang percaya yang memiliki karakter ya atau sifat-sifat Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang sudah ditebus dari segala dosa kita, dan ya Allah memerintahkan kita untuk ya mengasihi, ya kan? Nah, landasan itu kita bisa mengasihi karena ada kasih di dalam hidup kita atau ada kasih di dalam hati kita. Itulah alasan supaya kita bisa mengasihi. Kalau dari saya, kenapa kita harus punya kasih? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kasih ini adalah gambaran kualitas hubungan yang diinginkan oleh Tuhan dari manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Karena kalau kita tidak punya kasih yang diinginkan oleh Tuhan dari sudut pandang kebenaran firman, kita bukan bagian dari orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani. Ya. Baiklah, luar biasa ya, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari ketiga sahabat saya ini. Kira-kira mengapa kasih itu harus ada di dalam urutan pertama, di dalam 9 rasa yang ada di dalam buah roh? Kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, yang juga sempat disampaikan oleh Pak Hendra tadi, di bagian terakhir dikatakan bahwa yang akan tinggal nanti iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling penting, yang paling besar adalah kasih. Pertanyaannya, kenapa kasih harus yang paling besar? Atau kalau dikaitkan dengan buah roh tadi, kenapa kasih itu harus ada di urutan yang pertama? Ya kalau saya melihat ya, pasti ada alasan ketika Paulus menempatkan kasih itu yang paling utama di dalam, ya bukan paling utama ya, paling di depan. Ya karena semua saya rasa paling itu semua utama. Karena memang itu sudah mencakup semua, karena kalau tidak ada kasih, itu yang lainnya mungkin nggak bisa ikut, ya kan? Karena itu satu kesatuan ya yang nggak bisa dipisahkan. Ya, ini menurut saya ya, karena itu kayaknya paling puncaknya itu kasih inilah yang memang paling pertama, dan itu yang lain kayak mengikuti, ya kayak mengikuti. Itu dari apa yang saya pikirkan ya, dan saya lihat, karena ya bagi saya tidak ada alasan yang memang Paulus menempatkan
kasih itu yang pertama. Ya. Kalau bagi saya, kenapa Paulus pakai kata kasih hal yang paling besar? Karena ternyata dari ketiga hal iman, pengharapan, dan kasih, dalam kehidupan kekristenan, kasih adalah hal yang paling sulit untuk dicapai dalam standar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan. Karena kasih ini mencakup semua keberadaan hidup sebagai orang Kristen. Bicara tentang kesabaran dan banyak hal yang dicatat dalam 1 Korintus ini. Oleh sebab itu Paulus bilang kasih adalah yang paling besar karena yang paling sulit untuk dicapai oleh orang Kristen dalam kehidupan yang Tuhan inginkan lewat kasih. Kasih menjadi urutan pertama karena menurut saya itu dia dasar. Kasih ini dasar dari semua yang bisa dilakukan oleh manusia untuk hal yang benar. Ya. Jadi dasar. Jadi untuk selanjutnya misalkan kita bicara kesabaran, pengendalian diri, dasarnya dulu. Kasihnya ini seperti apa? Seperti saya katakan tadi, kalau kasihnya pura-pura, maka itu akan terlihat di kenyataan perbuatan gitu. Tapi jika kasih itu adalah kasih yang tulus atau kasih agape kita bilang, maka wujudnya adalah wujud perbuatan yang sesuai dengan kasih agape itu. Jadi kenapa kasih menjadi bahasa tadi itu di awal atau di depan? Karena kasih itu adalah dasar. Dasar dari segala pergerakan kita yang ingin ke sorga. Ya. Kalau ingin ke sorga, mau tidak mau harus satu dasar, kasih agape. Kalau tidak mau masuk sorga, gampang, tak usah punya kasih. Selesai. Maaf, saya lihat gini, kasih, sukacita, damai sejahtera sampai pada penguasaan diri. Nah, kita tidak bisa bersukacita itu kalau tidak ada kasih, ya kan? Kita tidak bisa ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita kalau nggak ada kasih. Ya, jadi kuncinya memang kasih ini yang paling utama, ya, paling dasar ya, seperti dikatakan oleh Pastor Stephen tadi. Jadi kalau kita memiliki kasih ini, maka sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, pokoknya yang 9 roh ini, ya 9 buah apa? Yang buah roh ini, ya pasti itu ngikut semua. Nah, kalau nggak ada kasih ya mustahil untuk ada sukacita, mustahil ada damai sejahtera, mustahil ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, begitu dari saya. Bisakah kita katakan seperti ini? Kalau dikatakan tadi kasih itu yang paling besar, ya. Bahkan kasih itu ada di urutan pertama di dalam 9 rasa yang ada di dalam buah tersebut. Apakah bisa kita katakan itu karena Allah adalah kasih? Jadi kasih itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Sehingga dia dikatakan lebih besar, bahkan dia ditaruh di urutan yang pertama dalam 9 rasa yang ada di dalam buah roh. Kira-kira bisa seperti itu? Ya, saya percaya seperti itu karena ya Alkitab mengatakan ya Allah adalah kasih dan itu adalah teladan yang paling sempurna berbicara tentang kasih, ya kan, dan dibuktikan lewat ya Tuhan Yesus Kristus. Ya puncaknya kasih itu ada di pengorbanan Kristus ya sebagai anak yang tunggal. Jadi ya pantaslah Allah disebut kasih, ya. Kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah kasih. Ya. Kalau begitu ciri-ciri orang yang punya kasih itu apa? Kalau ciri-cirinya itu ada dalam 1 Korintus 13. Ya. Kasih itu sabar. Karena kalau dilihat dari apa yang dimaksud oleh penulis dalam Galatia tentang kasih, sebenarnya ini bicara tentang
sifat dan karakter orang Kristen yang bisa menciptakan sukacita. Kalau dia tidak sabar, tidak mungkin ada sukacita. Kalau dia tidak punya kasih seperti dalam Korintus itu, tidak mungkin dia punya buah roh yang lain. Mungkin seperti itu. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki kasih itu ya sudah jelas di dalam yang dirasakan oleh diri sendiri. Nah, orang yang memiliki kasih pasti ya sudah yang dikatakan di dalam firman Allah tadi. Maka dia akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ya kan? Ada kelemah lembutan di sana. Ya seperti apa yang firman Allah katakan. Nah, kalau orang tidak memiliki kasih ya maka kebalikan dari itu. Ya, kita mesti pertegas dulu bahwa kita sedang membicarakan tentang kasih agape. Ya. Karena ketika kita bicara ciri-ciri, maka ini harus jelas ciri-ciri orang yang memiliki kasih agape atau kasih yang seperti diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena seperti saya katakan tadi, di kenyataan, dan itu ternyata dari dulu juga kan seperti itu, ada namanya kasih pura-pura. Ya, ada kasih, jenis-jenis kasih kan ada seperti kita tahu. Tapi kita sedang bicara tentang kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi menurut saya, kalau kita mau mencari tahu ciri-ciri orang yang memiliki kasih agape, maka tolak ukurnya adalah apa yang dilakukan Tuhan. Jadi saya pribadi memastikan saya ini sedang menjalani, sedang menghidupi kasih agape atau bukan. Ya. Dari mana saya tahu? Nah, saya pastikan pertama, saya masih punya hati yang mau berkorban. Ya. Gitu. Karena buat saya, kasih agape itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Gitu. Nah, kalau kasih yang kita miliki, kita tidak punya kemampuan, punya keinginan mengorbankan diri untuk sesuatu yang kita tahu kehendak Tuhan, atau sesuatu yang kita tahu merupakan ketaatan kita kepada Tuhan, maka itu tidak bisa disebut kasih agape. Gitu. Karena kasih agape itu adalah kasih yang mengorbankan diri dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Jadi saya misalkan, kalau kita mau berkorban, ya, misalkan menolong orang, ya, contoh saya misalkan pernah di Jakarta, tahulah, kita tahu sebetulnya bahwa pengamen itu ada yang tipu-tipu, ya kan, ada pengamen tipu-tipu. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau saya pas di lampu merah, kalau Tuhan berkenan, Tuhan ingin saya memberi uang kepada pengamen ini, maka dia mendekat, saya beri. Saya nggak mau tahu dia tipu-tipu atau tidak. Tapi kalau seandai kata, ya, dia ini Tuhan tidak berkenan, yang ada pada saya ini saya berikan kepada dia, maka saya mohon supaya Tuhan buat dia tidak mendekat kepada saya. Sehingga ketika saya sampai di lampu merah, datang orang ini, kelihatan juga dia tipu-tipu, ya, tapi karena doanya sudah naik, maka hati dengan sejahtera memberikan. Hati dengan sejahtera memberikan. Saya pernah diprotes oleh orang, kamu sudah tahu dia menipu, kok kamu kasih? Bukan soal dia menipu, soal saya sudah berdoa. Soal saya sudah berdoa. Karena ketika saya berdoa, berarti saya beriman. Ketika saya berdoa, berarti saya sedang mewujudkan kasih saya kepada Tuhan. Nah, itu pemahaman sederhana saya. Jadi ketika saya ingin mencari tahu, saya ini sedang menjalankan. Kalau kasih agape, pola ukurnya adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu, misalkan mengampuni, itu wujud kasih kita adalah mengampuni, tidak membalas jahat dengan jahat. Ya, kalau kita masih cenderung membalas jahat dengan jahat, wah, itu masih perlu dipertanyakan kasih yang sedang kita hidupi. Jadi saya memastikan diri dengan bahwa saya sedang menjalani kasih agape dengan memastikan diri, kalau ada jahat, saya balasnya seperti yang diteladankan Tuhan. Ya, tidak berkeinginan membalas jahat dengan jahat. Yang ada adalah keinginan untuk memberkati, mendoakan, dan memohon keselamatan orang yang berbuat jahat. Seperti itu, misalkan contohnya. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai kasih adalah
dia bertolak ukur dari apa yang Tuhan Yesus perbuat. Ya. Banyak yang Tuhan Yesus buat sebagai wujud kasih, tapi saya mendasarinya dengan punya kemampuan mengorbankan diri. Nah, kira-kira dari penjelasan ketiga sahabat saya ini, yaitu Pastor Hendra, Pastor Jeffer, dan Pastor Stephen, siapa orang yang harus kita kasihi? Dasar firman Tuhan ada dua. Pertama, semua orang. Kedua, teman-teman seiman. Tapi ini dalam pandangan yang luas karena belum terlalu spesifik DP bahasa. Ini dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Jadi semua orang itu mencakup orang baik, orang jahat, semua orang. Iya, karena kalau mengasihi, kalau kita pakai prinsip mengasihi, kata kasih dari buah roh, ini pemikirannya luas, bukan cuma tentang satu hal, tapi tentang banyak hal, entah baik atau jahat. Berarti kita pakai prinsip firman Tuhan, bahwa kita harus mengasihi semua orang, tapi terutama orang-orang seiman di dalam Tuhan. Ya, kalau siapa yang harus kita kasihi, ya tentu ya saya sepakat dengan Pastor Jeffer, ya semua orang, ya tidak ada terkecuali. Dan ya karena memang firman Allah juga mengatakan bahwa ya yang terutama juga adalah ya orang-orang seiman, ya orang-orang percaya. Jadi ya luasnya semua, ya tidak ada yang terkecuali. Saya ingin tambahkan lagi begini, kenapa saya pakai dasar kebenaran firman yang tadi? Karena kenapa pertama semua orang, dari praktik kasih setiap hari, tidak semua situasi yang kita alami dari orang lain itu dari orang baik. Ada saja kejadian, bisa saja ada kejadian yang kita alami dari orang yang jahat mungkin, ya. Dari sudut pandang kita, karena kita cuma menilai dari luar atau menilai dari apa yang dia lakukan. Dari pengalaman hidup, ketika kita mengalami misalnya perlakuan yang kurang baik, di sana pun kita diminta untuk membuktikan tindakan kasih. Ada prinsip kedua tadi yang saya sampaikan, mengasihi orang-orang seiman. Kasih terhadap orang-orang seiman ini juga adalah kasih yang tidak mudah, karena kasih ini menuntut ketulusan, tidak sekedar diplomasi dari bahasa atau body language kita, tapi betul-betul keluar dari hati yang kita lakukan dengan tulus, kita kerjakan dengan benar, seperti prinsip firman Tuhan, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan malam hari ini beberapa penjelasan yang disampaikan oleh ketiga sahabat saya ini. Ya, apa itu kasih, ya, bahkan ciri-ciri orang yang punya kasih. Kita juga sudah mendengarkan siapa yang harus kita kasihi. Dan menurut ketiga sahabat saya ini, kira-kira apa dampak dari orang yang punya kasih dan orang yang tidak punya kasih? Kira-kira ada dampaknya enggak bagi orang tersebut? Kalau menurut saya, dari pengalaman hidup saya ketika saya hidup sebagai orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, saya melihat begitu banyak orang yang tidak punya kasih, karena kasih ini menggambarkan sikap dalam prinsip kebenaran firman, seperti dalam 1 Korintus 13 ini, yang meskipun menghadapi keadaan yang kurang enak dari sisi orang luar, dari apa yang terjadi dalam hidup kita harus bisa melakukan kasih dalam hidup ini. Jadi apabila orang tidak melakukan kasih, ini tidak cuma sekedar berdampak
sesuatu yang bisa kelihatan di luar, tapi ini bisa berdampak sesuatu yang tidak kelihatan di dalam. Karena sikap dan tindakan kasih ternyata berpengaruh besar dalam hidup kita tentang apa nanti ke depan dari kelanjutan buah roh yang akan kita alami dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau saya pasti kedua-duanya memiliki dampak, ya kan. Orang yang memiliki kasih ya berdampak dengan ya apa yang Tuhan katakan. Ya, itu prinsip firman Allah, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ya, kita menabur kasih, ya, kita akan menuai kasih. Kita ya menabur kejahatan, pasti akan menuai kejahatan. Jadi kedua-duanya pasti berdampak ya di dalam kehidupan kita semua. Dan ya pada kenyataannya begitu banyak juga orang-orang percaya yang masih hidup di luar kasih ya. Karena kita juga ya kalau jujur ya, kasih kita masih selektif semua. Ya, kasih yang memilih. Ya, seperti apa tadi kan dari Pastor Stephen ya, dengan doanya orang yang datang karena lewat doa. Nah, bisa enggak kita mengasihi ketika apa semua misalnya pengemis atau pengamen datang. Nah, saya sendiri juga ketika ada di dalam situasi itu ya apa kalau mau tunjukkan kasih yang sebenarnya ya kan, ini berbicara kasih ya harusnya semua, tetapi ya pada kenyataannya juga dalam kehidupan kita itu ternyata juga apa pilih-pilih kasih atau masih selektif. Nah, maka ya dampaknya juga sebenarnya ya kita yang rasakan, kita yang kan nikmati semua itu. Ya pada intinya memang apa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Tetapi yang jadi pertanyaan juga, apakah kita memang sudah mengasihi dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita? Jangan tunjukkan dulu kepada Allah, atau ya, tunjukkan dulu kepada sesama kita. Ya, maka ya saya percaya bahwa dampak itulah juga yang akan kita nikmati, kita akan rasakan bagaimana orang-orang yang memiliki kasih dan orang-orang yang tidak memiliki kasih. Ya itu dari saya. Pada dasarnya kita mengasihi karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, itu pada dasarnya. Kenapa kita mengasihi? Karena kita menikmati Tuhan mengasihi kita. Nah, dasar inilah yang membuat menjadi tolak ukur dari semua perbuatan kasih kita. Seorang suami akan mengasihi istri karena dia merasakan istri sayang kepada dia. Tapi seorang suami tidak merasa disayang istri, ya iyalah dia selingkuh. Ya, nah, jadi saudara-saudara, kalau kita bicara kasih, dampak dari kasih, kalau orang hidup dengan kasih yang Tuhan teladankan, menurut saya dampaknya imannya semakin kuat. Orang yang hidup dengan kasih agape, dampak yang dinikmati adalah dia menjadi pribadi yang semakin kuat. Semakin ditekan, semakin keluar yang baik. Nah, itu saya punya bahasa itu. Semakin dia dijahatin, yang keluar malah semakin baik. Itu dampak kasih itu. Hanya kasih yang bisa buat begitu. Semakin dia diejek, semakin dia difitnah, dia malah tambah kuat, tambah tegar, tambah semangat, tambah sukacita, tambah damai. Nah, menurut saya itu yang saya alami soalnya. Jadi ketika saya merasa saya tidak kuat, saya mempertanyakan kasih yang ada di dalam saya. Jangan-jangan saya sedang mengalami kasih yang bahasa firman menjadi dingin. Karena kalau saya ada kasih, ya mungkin ada kasih, tapi kasih itu menjadi dingin. Dampaknya apa? Ya, kehilangan ketulusan, ya, kehilangan apa namanya kekuatan. Ya. Harusnya dia bisa berbuat baik, tapi akhirnya cenderung misalkan munafik. Kalau munafik kan antara baik dan jahat dinilai oleh mata manusia. Jadi kalau kita cari dampak dari orang yang memiliki kasih,
yang saya alami adalah kalau saya hidup dalam kasih, saya pastikan kasih itu membuat saya menjadi semakin kuat imannya. Jadi semakin sukacita, semakin damai, semakin setia melakukan firman. Ya. Tapi kalau orang tidak punya kasih, dampaknya ya pasti kecenderungannya akan benci, iri, dengki, ya itu kecenderungannya. Maka tidaklah heran kalau kita melihat di kitab Galatia yang sedang kita bahas ini, ya dibahas lebih dulu tentang perbuatan-perbuatan daging, ya. Karena ketika orang tidak ada di dalam buah roh, ya, dan salah satunya adalah kasih, maka kecenderungan yang ada adalah menghidupi daging, gitu. Sehingga saya bisa katakan bahwa kasih agape yang kita hidupi itulah yang akan memampukan kita mengalahkan kedagingan kita. Cinta kita kepada Tuhan, semakin besar cinta kita kepada Tuhan, akan semakin mengecil kemampuan kedagingan yang ada pada kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita cari dampak dari orang yang memiliki kasih, menurut saya imannya semakin kuat, semakin dia mengalami kekuatan itu, semakin dia melakukan semua hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki kasih, maka yang terjadi adalah semua yang disebut oleh bahasa firman perbuatan-perbuatan daging. Kecenderungannya akan ke situ. Ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang baik dan luar biasa dari ketiga sahabat saya ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati, diperlengkapi, dan menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih. Silakan Pastor Hendra, Pastor Stephen, dan Pastor Jeffer untuk menyampaikan kesimpulannya. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi kasih harus dibukti nyatakan. Karena kalau hanya sekedar diucapkan, dikatakan, itu sangat mudah. Tetapi kasih yang sebenarnya harus ada tindakan dan harus dibuktikan. Karena kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, ya didasari dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka orang yang memiliki kasih itu akan kelihatan dari buahnya. Ya. Jadi percuma kita mengucapkan kata-kata kasih, definisinya, arti yang luar biasa, tetapi tanpa melakukan itu tidak ada faedahnya. Jadi kasih harus dibuktikan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita ingin mengasihi dan mengasihi dengan benar, maka ikutilah cara Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Bagi saya, karena yang kita bahas tentang buah roh, masalah kasih ini seperti yang saya katakan tadi adalah gambaran tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan untuk bisa memiliki buah roh ini bagi saya adalah suatu perjuangan panjang dalam keseriusan dengan Tuhan, hingga kita mampu membuktikannya dalam tindakan kita setiap hari terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Sahabat Lentera Injil TV, kita sudah mendengarkan penjelasan dari ketiga pastor. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas satu lagi rasa di dalam buah roh, yaitu sukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki pertanyaan ataupun pernyataan berkaitan dengan apa yang kami sampaikan hari ini, silakan menuliskannya dalam kolom komentar, dan dengan penuh sukacita kami akan menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan tayangan ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama dengan topik yang berbeda dan menarik, dengan tujuan
semakin banyak orang diberkati, diperlengkapi, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.